Wa sadiquhul hamimu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sahabat pertama kali yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam, kata Rasulullah, semua orang yang aku ajak masuk Islam selalu berpikir dulu beberapa kali, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib aja diskusi dulu sama Rasulullah. Ya. Ketika ngelihat Rasulullah sholat, ditanya itu apaan, ya, lagi ngapain, ditanya terus diskusi sahabat Ali. Lalu kemudian juga Ali harus memikirkan bagaimana orang tuanya. Jangan-jangan kalau ikut agamanya Rasul, orang tuanya marah, ngamuk begitu kan? Sebelum tahu bahwa orang tuanya mendukung full Rasulullah. Nah, ketika yakin Ali bin Abi Thalib lalu kemudian masuk Islam. Itu usia 10 tahun. Jadi anak kecil atau remaja yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Baru kemudian sahabat beliau adalah Abu Bakar. Di mana Abu Bakar adalah orang yang memang terkenal orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang, banyak dicintai orang, gaul, ya. Abu Bakar itu walaupun usianya sudah tua tapi dia teman duduk nongkrong yang enak, ya, dermawan dan seterusnya. Suatu hari ketika beliau berdagang ke Syam, di Syam beliau nginep di Syam, beliau bermimpi didatangi bulan dan matahari duduk di pangkuan beliau. Lalu beliau selimuti matahari dan bulan itu dengan jubah beliau. Tiba-tiba kemudian bangun, beliau bingung, ini apa ini? Maksudnya apa dari mimpi beliau? Akhirnya beliau datang ke seorang rahib Nasrani ketika itu di Syam. Dia cerita, apa kata seorang rahib? Ditanyakan, kamu dari mana, dari suku apa, tinggalnya di mana dan sebagainya. Kata rahib itu, bahwa nanti di daerahmu, di wilayahmu akan datang seorang nabi yang dia adalah akan menjadi sahabatmu, kamu akan menjadi pelindungnya, kamu juga akan menjadi menterinya, bahkan menjadi khalifahnya daripada Nabi. Kaget Abu Bakar. Ya. Kalau kamu nanti ketemu ada yang mengaku Nabi, berimanlah. Maka hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Akhirnya kemudian Abu Bakar pulang ke Mekah. Lalu kemudian benar ketemu Rasulullah, ya, dan sudah mulai ada seliwer-seliweran beritanya begitu. Kemudian Abu Bakar ketemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, berimanlah kamu, masuklah Islam. Gitu loh. Abu Bakar ketika itu sudah yakin dengan Rasulullah karena tahu figur Rasulullah. Tapi kemudian Abu Bakar berkata, aku beriman, tapi aku pengen tahu. Setiap seorang nabi mesti ada mukjizatnya, kata Abu Bakar begitu. Apa mukjizat kamu? Kata Rasulullah, cukuplah mimpimu ketika di Syam, lalu kamu minta takbir mimpi ke seorang rahib Nasrani di Syam, itu menjadi mukjizatku. Masya Allah. Langsung Abu Bakar udah nggak pakai pikir-pikir panjang lagi, langsung masuk Islam, syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Sejak saat itu Abu Bakar menjadi orang salah satu pendukung yang kuat menopang dakwah Rasulullah. Apalagi beliau orang yang terhormat, maka beliau langsung berdakwah kepada kaumnya ketika itu, ya. Karena beliau sekali lagi terkenal sebagai orang yang wa kana rajulan muallifan muhibban sahlan. Ya, beliau seorang laki-laki yang lemah lembut, dicintai, ya, disegani sekaligus dicintai, wasahlan dan ramah tamah, supel orangnya, ya. Za khalqin wa ma'rufin, dia punya akhlak yang baik dan cukup populer, cukup terkenal, ya, itu Abu Bakar. Wa kana rijalun qaumuhu ya'tunahu wa yu'allifunahu.
li'ilmihi wa tijaratihi ya. Jadi kaumnya itu ya, senang hormat dengan Abu Bakar karena keilmuannya dan seorang konglomerat. Ya, karena keilmuannya yang pengetahuan yang luas, beliau juga adalah pengusaha yang sukses. Wa husni mujalasatihi, dan dia teman nongkrong yang enak. Ya, itu bahasa kitanya seperti itu. Wa husni mujalasatihi, teman nongkrong yang enak. Sehingga semua kalangan diajak ngobrol sama Abu Bakar enak gitu. Maka cepat ya. Maka ada langsung Abu Bakar mendapatkan pengikut. Beberapa sahabat yang masuk Islam ya akibat dari dakwahnya sahabat Abu Bakar ya, faja'ala yad'u mayyathiqu bihi min qaumihi mimma yabshahu wa yajlisu ilaihi fa aslama bidu'aihi Utsman bin Affan al-Umawi. Sahabat Utsman bin Affan masuk Islamnya karena dakwah Abu Bakar ya. Luar biasa, nanti akan menjadi salah satu ya pasukan atau sahabat yang luar biasa membela Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Tolhah bin Ubaidillah At-Taimimi. Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah. Wa kana haula'in nafaru ats-tsamaniyatu alladzina sabaqunan nas hum ra'ilul awwali wa tali'atul Islam. Ya. Jadi mereka itulah yang disebut dengan as-sabaqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman, kemudian Tolhah ya. Itu termasuk orang-orang yang generasi awal ya. Ra'ilul awwal ya, generasi awal yang pertama masuk Islam. Wa min awalil muslimina Bilal bin Rabah al-Habsyi. Kemudian di luar itu ada lagi yang namanya Bilal bin Rabah yang sudah sangat populer kisahnya bagaimana beliau masuk Islam. Summa talahum aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah min Bani Haris bin Fikhar. Kemudian disusul dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ya, nanti menjadi panglima besar ya dalam beberapa perang yang terjadi setelah Islam besar menguasai Persia dan seterusnya ya. Kemudian ada juga Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian ada Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Arqam ini nanti rumahnya dijadikan kalau pemenangan pemilu namanya ya posko pemenangan. Itu Arqam bin Arqam rumahnya. Sekarang udah nggak ada, digusur dah, nggak ada. Beliau rumahnya dekat Bukit Sofa ya, sebelah kiri dekat Bukit Sofa, di bawah Jabal Qubais, yaitu rumah Arqam bin Arqam. Kalau kita lihat di sana sekarang udah nggak ada jejaknya ya. Itu dulu padahal itu tempat bersejarah ya. Kalau di Indonesia itu udah jadi luar biasa itu ya kan. Tapi itu nggak ada ya. Kemudian wa Utsman bin Maz'un ya, kemudian Utsman bin Maz'un wa akhwahu Qudamah wa Abdullah, kemudian dua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Wa Ubaidah bin Haris, dan kemudian Ubaidah bin Haris. Kemudian lagi Sa'id bin Zaid ya, kemudian wa imra'atuhu Fatimah binti Khattab al-Adawiyah ukhtun Umar bin Khattab. Kemudian Sa'id dan Fatimah saudara atau adiknya daripada Umar bin Khattab. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, saudara perempuannya udah masuk Islam duluan. Nanti ada kisahnya tersendiri. Kemudian ya, dakwah yang pertama kali atau syariat yang berlaku pada awal-awal dakwah itu adalah sesungguhnya sholat ya. Jadi faradallahu fi awalil Islam as-shalah ya, raq'ataini bil ghadati wa raq'ataini bil asyi. Jadi kewajiban umat Islam ketika itu pada awal-awal adalah sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada
sore hari. Jadi perintah sholat itu sudah dari awal, bukan ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah bilangannya, jumlahnya dari 50 sampai jadi 5 waktu. Tapi perintah sholatnya sudah ada. Jadi kewajiban pertama kali syariat yang dilakukan adalah sholat itu di pagi hari dan sore hari, ya, yakni sebelum terbit matahari. Para ulama sebagian mengatakan itulah waktu subuh, ya. Jadi subuh adalah dari antara sholat 5 waktu, subuh yang pertama kali diwajibkan, ya, itu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat ketika sore, ya, itu. Nah ini adalah pertama, ya, yang dilakukan itu. Dengan bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, ya. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu pada pagi hari dan sore hari, pada sore hari dan pagi hari, pagi dan petang, petang dan sore, pagi, ya. Kenapa? Ad-da'watu fil aqrabin, dakwah kepada keluarga-keluarga beliau. Kemudian setelah tadi itu, ya, orang-orang terdekat beliau yang satu rumah, ya. Lalu beliau kemudian berdakwah dulu kepada keluarga besarnya. Sebelum keluarga besar orang lain, beliau kumpulin dulu keluarga besarnya. Ketika itu beliau sudah kumpulkan tuh keluarga besarnya, Bani Hashim sudah kumpul semuanya. Tapi di situ ada Abu Lahab. Abu Lahab udah mulai tahu gelagatnya Rasulullah nih. Maka ketika pertemuan itu langsung khutbah Abu Lahab di situ, mengalihkan perhatian, sehingga ketika itu Rasulullah, ya, walam yatakallam fi dzalikal masjid. Rasulullah diam aja, kagak ngomong apa-apa. Yang banyak ngomong Abu Lahab justru. Yang ngumpulin Rasulullah yang ngomong Abu Lahab, ya. Akhirnya Rasulullah diam. Sampai pertemuan itu enggak berhasil karena sudah diprovokasi duluan oleh Abu Lahab. Lalu kemudian Rasulullah mengumpulkan lagi majelis yang kedua. Famili-familinya semuanya dikumpulkan, ya. Summa da'ahum saniyatan. Beliau panggil, undang lagi yang keduanya, beliau di situ berceramah. Beliau di situ mengungkapkan kerisalahannya, mengajak kepada semua keluarga besarnya. Termasuk ada Abu Lahab di situ. Apa kata Abu Lahab? Hadhihi wallahi sawwa'ah. Demi Allah, kata Abu Lahab, ini adalah aib besar. Kata Abu Lahab, khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairakum. Cegahlah orang ini, kata Abu Lahab. Cegahlah Muhammad supaya dia enggak mengajak kalian atau orang lain dengan apa yang dia bawa, ya. Langsung menentang ketika itu Abu Lahab. Kalian harus berusaha mencegah dakwahnya orang ini. Kalian harus mencegah apa yang dikatakan oleh Muhammad sebelum salah satu dari kita ngikut dia. Jangan sampai terjadi, kata Abu Lahab seperti itu. Tapi di situ ada Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Wallahi la namna'uhu ma baqina. Kata Abu Thalib, demi Allah, selama kami masih hidup, kami akan dukung dakwahnya Muhammad. Abu Thalib. Lalu ketahuan di situ. Abu Lahab yang pamannya juga sebagai pamannya, yang waktu lahir Rasulullah senangnya luar biasa. Tapi begitu Rasulullah menjadi seorang nabi, dengkinya, ya, memusuhi Rasulullah luar biasa juga, ya. Tidak beda dengan Abu Jahal, ya. Makanya sampai Abu Lahab nanti akan turun surat Al-Lahab itu, ya.